Selamat pagi. Di sini saya Febiola Natasha ingin menjelaskan apa itu energi dan perubahannya. Mari kita bahas. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Energi mempunyai macam-macam. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat yang menghasilkan suatu energi, seperti energi kinetik, energi panas, dan juga energi potensial. Yang kedua, ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang utama yang dibutuhkan bagi perawatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan suatu volt. Yang ketiga, ada energi panas. Energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas matahari, merupakan sumber energi utama di bumi. Panas adalah salah satu bentuk energi yang penting bagi makhluk hidup. Energi panas disebut juga kalor. Yang keempat ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang ketidak. Yang kelima itu ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi dalam sistem mekanis atau kelompok benda yang berinteraksi berdasarkan prinsip mekanik dasar. Energi mekanik termasuk energi kinetik atau energi gerak, dan energi potensial atau energi yang tersimpan karena posisi. Hukum dari bunyi kekekalan energi yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Itulah bunyi dari hukum kekekalan energi. Di sini ada contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu, yang ini ada energi listrik menjadi energi panas. Misalnya pada setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Sering kita temukan pada saat kita menyetrika. Dan yang kedua, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya pada lampu, ini juga kita sering dapat melihat contoh ini di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi kimia. Misalnya pada penyetruman pengisian aki. Dan yang keempat, ada energi cahaya menjadi energi kimia. Misalnya fotosintesis. Itulah beberapa contoh perubahan energi. Kita masuk ke gambarnya, bisa kita lihat di sini. Kita perbesar. Yang ini adalah lampu. Yaitu dia mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Di sini gambar yang kedua ada kipas angin. Yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak karena dia berputar. Dan yang ketiga, contohnya ada telepon, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Karena pada saat kita mengangkat telepon, dia berbunyi. Dan yang keempat, sering kita lihat juga pada saat ibu kita atau kita menyetrika, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas, yaitu setrika. Di sini contoh yang kelima, yang ini ada, saya kurang tahu ini apa, tapi ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan yang ke-6, sini terdapat lilin, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Karena proses terbentuknya lilin yaitu dari bahan kimia kan, jadi dia mengeluarkan energi cahaya. Yang ke-7, ada angku, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi bunyi. Yang ke-8 ada
Mungkin ini yang namanya setrika zaman dulu yang pakai arang kali ya, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi panas. Inilah beberapa contoh pengubahan energi. Kita masuk di bagian energi mekanik terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Contohnya, air di sebuah danau, di pegunungan batu yang ada di atas bukit, minyak yang ada di sebuah barel. Dan yang kedua, ada energi kinetik. Energi kinetik adalah suatu energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Contohnya, hembusan angin yang menggerakkan kincir angin. Air mengalir menggerakkan kincir angin. Itulah contoh dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Artinya, saat benda tersebut diam pada posisi tertentu, berbagai jenis energi dapat dikategorikan sebagai energi potensial. Karena semua bentuk energi potensial dihubungkan dengan satu jenis gaya yang bekerja terhadap keadaan fisik suatu materi. Contohnya, saat kita menggunakan karet, terjadi perubahan fisik karena adanya gaya elastik. Inilah yang disebut energi potensial elastik. Dulu juga pada saat kita anak-anak, pasti kita sering menggunakan karet atau saat membungkus makanan yang tadinya karet itu menjadi ketat karena sering kita dia itu menjadi agak longgar, dan itulah yang disebut dengan energi potensial elastik. Karena karet itu juga kan elastis dia gitu kan. Jarang juga karet itu mudah patah gitu ya. Dia jarang. Karet itu kan selalu kuat gitu, kecuali kita memotongnya atau kita tarik terlalu kuat. Selanjutnya, ada energi kinetik. Energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya adalah ketika sebuah mobil maju, semakin kencang mobil tersebut, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Energi alternatif. Berikut ini ada beberapa energi alternatif. Di antaranya ada energi panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya panas bumi muncul di permukaan aktivitas vulkanik. Dan yang kedua ada energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini. Dan yang ketiga ada hydropower. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air hydropower. Dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut. Dan yang keempat ada gas alam. Gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang mempunyai daya tekan tinggi. Dan yang kelima ada energi nuklir. Energi nuklir adalah sumber energi yang berasal dari reaksi berantai bahan-bahan radioaktif yang terjadi di dalam sebuah reaktor energi yang dihasilkan dari proses ini sangatlah besar. Terima kasih. Itulah beberapa penjelasan energi dan perubahan yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Gumao.